Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di sini saya Putra Febrananda. Saya sedang berada di Sekre Mapala Umri. Saya ingin mewawancarai salah satu anggota Mapala Umri. Ya, di sini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Raja Alfian, saya anggota Mapala Umri. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Bapak bagian apa dalam Mapala, atau Bapak sebagai anggota apa, atau Bapak atau sebagai ketua? Tolong berikan penjelasannya, Pak. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Raja Alfian, anggota Mapala Umri. Dalam pengurusan itu saya di bagian divisi diklat profesi. Diklat profesi ini sebenarnya tugasnya tuh melihat adik-adiknya tuh potensinya di mana gitu. Seandainya adanya potensinya di rock climbing, kita arahkan ke rock climbing. Adanya sukanya di navigasi, kita arahkan ke navigasi. Nah, sebenarnya di klub profesi ini salah satu dia bagian lapangannya. Sebelum kita sampai kan di Mapala itu ada namanya diksar. Diksar itu sebelum diksar itu kita namanya asesmen atau disebut itu dengan survei. Survei itu kita harus survei dulu. Yang ngatur itu survei itu oleh di klub profesi yang ngatur. Di klub profesi lah yang ngatur nanti ke sana. Gimana diklatnya yang bagus, suasananya, tempatnya yang bagus, nanti gimana. Itu sebenarnya di klub profesi. Baiklah Pak, saya masih ingin bertanya seputar Bapak sebagai apa di anggota Mapala kan. Di Mapala ini Pak, yang saya tahu ada seperti kayak kasis, anggota penuh, terus anggota istimewa juga. Bapak ini termasuk dalam bagian anggota apa Pak? Oh, baik. Kita tuh di Mapala tuh ada beberapa tingkatan namanya. Pertama itu casis itu calon siswa Mapala Umri gitu. Jadi sebelum dia menjadi anggota muda, itu dia namanya casis dulu. Casis itu orang-orang yang baru mendaftar gitu, baru daftar dan dilantik menjadi siswa di Mapala Umri. Masuk setelah itu baru namanya anggota muda. Ada namanya anggota muda. Anggota muda itu adalah orang yang sudah dilantik atau didiksar pada saat menjadi anggota muda. Dan ada juga namanya anggota penuh. Anggota penuh itu sebenarnya jenjang dari anggota muda ke anggota penuh. Nah, anggota penuh ini sebenarnya orang yang sudah didiksar dan sudah mengikuti program-program yang diberikan oleh BPH atau pengurus gitu, badan pengurus harian gitu. Itu yang banyak, makanya langsung dilantik menjadi anggota penuh. Dan ada namanya anggota kehormatan. Anggota kehormatan kita itu namanya itu orang yang sudah lulus dari perkuliahan atau orang tidak lulus di perkuliahan, itu dimaksud dengan anggota kehormatan. Dan ada namanya satu lagi itu yang kita anggota istimewa. Sebenarnya anggota istimewa ini kita orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan Mapala, selalu support di bagian dana, support bagian tenaga, itu banyak sebenarnya. Itu kita sebut dengan namanya anggota istimewa. Dan di sini kalau saya sendiri sebagai anggota penuh saya di sini sebenarnya. Dan saya sekarang di pengurusan tahun 2000. Baiklah Pak, saya bertanya lagi Pak seputar tentang Bapak berarti di sini jabatannya sebagai anggota penuh ya Pak? Ya. Sebagai anggota penuh. Anggota penuh itu apa aja yang dilakukan sih Pak di Mapala ini Pak? Sebenarnya anggota penuh ini sebenarnya lebih ke pola pikir kita, gimana kita menurunkan sebuah organisasi ke depan. Contohnya kita gimana organisasi ini bertahan sampai puluhan tahun atau ratusan tahun ke depannya gitu. Salah satunya kita berpikir di sana, anggota penuh itu harus berpikir ke sana gitu, berpikir maju gitu. Dan di anggota penuh itu tugasnya kita menghandle adik-adik kita di bawah. Ada namanya itu adik-adik di bawah itu anggota muda itu kita handle di bawah nanti. Makanya cara anggota penuh itu pola pikir dan penggerak dalam sebuah organisasi. Baiklah Pak. Jadi Bapak kan sebagai anggota penuh kan. Berarti Bapak juga mengajarkan adik-adik tentang, pastikan adalah Pak, tentang misalnya pembelajaran tentang materi, tentang apa gitu Pak, tentang profesi, entah apa gitu kan. Bisa Bapak jelaskan apa aja yang Bapak ajari materi ya?
Bentuk materi kepada saya gitu Pak. Bapak menjelaskan. Sebenarnya materi itu kita di Mapala itu ada beberapa materi yang paling utama tuh rock climbing, navigasi darat, survival, SAR PPGD, sama gunung hutan. Itu sebenarnya yang dari apa tuh di Mapala itu ada 5 materi inilah yang paling penting kita ajarin untuk adik-adiknya kita gitu. Dan disinilah materi rock climbing itu adalah materi rock climbing itu tentang apa? Rock dan climbing gitu, berarti teknik pemanjatan gitu. Jadi teknik pemanjatan batuan yang memiliki catat batuan yang kemiringan dari 70 derajat gitu. Itu namanya rock climbing. Sebenarnya panjat tebing, itu kayak bisa juga kita nanti rappelling atau bahasanya di dalam rock climbing itu rappelling namanya. Itu survival. Survival ini sebenarnya itu cara bertahan hidup di hutan salah satunya sebenarnya kita di ruang apa nih ya? Lingkungan Mapala sebenarnya cara bertahan hidup di hutan. Gimana cara bertahan hidup di hutan itu kita sudah mempelajari di sana. Misalnya kita tidak ada air, tidak ada makanan, apa yang harus kita cari itu? Misalnya makanan-makanan apa yang harus kita bisa makan di hutan dan minum-minuman apa yang harus kita bisa minum di hutan? Gimana cara mendapatkan air tadi? Dan ada namanya satu lagi survival kota sebenarnya. Nah, itu bagus sebenarnya. Survival kota itu kan cara bertahan hidup kita di kota gitu. Itu salah satunya caranya pertemanan, persahabatan. Di sana lah kita gimana cara kita. Makanya kita di dalam sebuah perkotaan itu harus ada namanya tuh sering-sering berbaik hati lah, jangan pernah berbuat jahat sama orang lain atau apa lah namanya. Baiklah Pak, terima kasih Bapak telah menjelaskan seputar tentang Mapala Umbri ya Pak. Baiklah, di sini saya Putra Febrananda, saya di Sekre Mapala Umbri izin mengundurkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Febrananda, saya sedang berada di Sekre Mapala Umbri. Di sini saya ingin mewawancarai Ketua Mapala Umbri, Ketua Mapala Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah Pak, bolehkah Bapak perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rustarjo, selaku Ketua Umum Mapala Umbri periode 2022-2023. Apa yang membuat Bapak ingin masuk ke Mapala Umbri ini Pak? Apa hal atau faktor? Awalnya itu kegiatan UKM di Umbri kan tersedat juga. Saya udah pernah masuk UKM olahraga, tapi itu juga berhenti karena Mapala Open Recruitment. Saya menyempatkan diri untuk masuk dan mendaftar ke organisasi Mapala Umbri untuk berkegiatan. Jadi selama dari 2019 sampai sekarang saya berproses sampai anggota penuh. Di mahasiswa Umbri itu ada prosesnya dari calon siswa, anggota muda, dan anggota penuh. Itu melalui proses dari diklat sampai pelantikan anggota penuh. Jadi alasan saya dahulu itu masuk memang awalnya udah bertanya-tanya kepada senior itu apa Mapala dan apa kegiatan Mapala, dan itu yang saya minati dari SMA, dan basic saya juga dulu pramuka. Jadi memang sedikit banyaknya saya udah masuk seperti tali temali gitu, seperti itu. Jadi menurut saya alasan saya yang tepat itu adalah untuk mengembangkan lagi karakter saya dan mengembangkan lagi kemampuan saya di sini. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu dalam berorganisasi di kampus? Kan padahal kan banyak tugas Bapak kan banyak pastinya di kampus kan. Bagaimana cara mengatur waktu kampus pelajaran kampus sama pas saat kegiatan di Mapala Umbri? Untuk mengaturnya kami juga di materi ruangan udah belajar manajemen. Manajemen itu adalah untuk membagi-bagi. Kalau kita di perjalanan kita akan membagi perjalanannya. Kalau kita misalnya mau ke gunung, kita mempersiapkan dulu alat-alatnya, bahan-bahan logistiknya. Nah, jadi perencanaannya dari situ dulu, baru perencanaannya yang kedua itu perjalanan, di mana kita berhenti, nantinya kita masuknya dari mana, dari jalur apa. Nah, kita berangkatnya jam berapa dan orangnya berapa, estimasinya semua dihitung. Nah, kan itu diajari. Jadi
menurut saya apa yang diajarkan senior dulu itu masuk dia ke kehidupan kampus. Nah, jadi kita harus ngerti dulu manajemen itu, baru kita manajemenkan. Masalah tugas, duluankan tugas, kegiatan tetap backup, tapi nantinya kita ada yang full kegiatannya seperti itu. Misalnya kampus lagi ada kegiatan, kita ada kuliah dulu. Kuliah dulu duluankan dulu itu, tugas dulu kegiatannya seperti itu. Misalnya kampus lagi ada kegiatan, kita ada kuliah dulu. Kuliah dulu duluankan dulu itu, tugas dulu siapkan dan jangan menunda-nunda. Itu tipsnya juga tuh, mungkin tuh yang lain gitu. Baiklah Pak, terima kasih sudah mau saya wawancarai Pak. Baik, sama-sama. Makasih waktunya Pak. Yo.